Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari sekarang angkat pujian dari awal. Banyak yang akan Kau perbuat Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu nyata di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Pada Pak Lewi Masolo, silakan pimpin dalam doa pembukaan. Pak Lewi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, malam hari ini kami mengucap syukur Tuhan begitu baik. Tuhan sudah mengumpulkan kami, member-member FGP Men, bapak-bapak yang luar biasa pada malam hari ini Tuhan, untuk melakukan satu acara Zoom meeting Tuhan. Biarlah lewat Zoom meeting kami ini ya Tuhan, nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua bapak-bapak yang terlibat dalam pelayanan, yang mengambil pelayanan malam hari ini, biarlah Tuhan Kau memberkati Tuhan. Rekan-rekan kami yang mungkin masih belum sempat dan akan segera memulai juga ikut dalam Zoom ini, biarlah Tuhan akan memberkati mereka, jamah hati mereka Tuhan, boleh bergabung dengan baik. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan memulai pertemuan Zoom meeting kami ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan.
biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah ditinggikan, Allah ditinggikan, Allah diagungkan tinggi. Sekali lagi, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Baik, kita akan masuk dalam pokok-pokok doa. Doa pertama akan dibawakan oleh Pak Yanu Boba. Doa untuk Provinsi Papua Barat, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Papua Barat, agar pertumbuhan ekonomi yang baik di Papua Barat, serta pelayanan kesehatan yang baik, pendidikan yang maju, keamanan, dan kesejahteraan bagi seluruh kabupaten. Dan doa kedua akan dibawakan oleh Pak Leri Bororing, berdoa untuk rencana kegiatan World Convention di Bali tanggal 11 sampai 15 Agustus. Berdoa untuk tema tahun ini Team Up. Berdoa supaya semua panitia World Convention sehati, agar peserta yang datang semuanya diberkati, supaya bisa berjalan dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Doa akan dimulai oleh Pak Yan Boba, waktunya masing-masing adalah 3 menit. Saya persilakan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami sangat bersyukur kepadamu karena kasih dan anugerah-Mu. Engkau telah beserta kami sepanjang hari ini. Terima kasih kebaikan-Mu yang kami alami hari ini ya Tuhan. Bapa, lewat Zoom meeting ini, kami berdoa bagi pemerintah Provinsi Papua Barat, Bapak Gubernur beserta seluruh jajarannya, Bapak Bupati, para Bupati, dan Wali Kota yang ada di pemerintah Provinsi Papua Barat. Semuanya kami berdoa taruh dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan beri hikmat dan bijaksana kepada setiap pemimpin kami, sehingga dalam kepemimpinan mereka ada pertumbuhan ekonomi yang baik, pendidikan yang maju, serta keamanan dan kesejahteraan bagi seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Papua Barat. Kami percaya semua itu akan terjadi atas kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini ucapan syukur kami dan permohonan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Kami mau berdoa malam hari ini buat rencana kegiatan World Convention yang akan diadakan di Bali pada tanggal 11 sampai 15 Agustus tahun 2026 ini. Biar kiranya Tuhan Yesus, Tuhan yang memampukan setiap panitia yang telah ditunjuk, yang telah dipercayakan, biar kiranya semuanya Tuhan kami kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan setiap member-member yang akan hadir nanti, keamanan, kenyamanan Tuhan di Bali, Tuhan berjaga-jaga Tuhan atas Pulau Bali ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan kami dapat berkumpul bersama-sama untuk memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Kami juga mau berdoa buat tema tahun ini, Team Up. Kami mau berdoa buat FGB MFI Indonesia Tuhan, dari Pulau Jawa sampai ke Papua ini Tuhan. Semua kami Tuhan, biar kami semakin team up, kami bersama-sama Tuhan untuk memuliakan, meninggikan nama-Mu Tuhan di wadah FGB MFI ini. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu Tuhan.
Mau berdoa juga biar kiranya kegiatan World Convention ini Tuhan, setiap peserta yang akan datang semuanya Tuhan, kegiatan ini berlangsung dari awal, segala persiapan apapun yang dibutuhkan Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan cukupkan, dan Tuhanlah yang dimuliakan, ditinggikan atas kegiatan ini. Terima kasih, ini doa kami, terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu, tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Kita akan mendengarkan testimoni atau kesaksian pertama, kesaksian ke-1 yang akan dibawakan oleh Pak Binsar Sitanggang. Waktu dan tempat saya persilakan. Shalom Bapak Ibu yang ada di grup, dan Ibu Belo ada, jadi ada Ibu juga. Amin. Halo. Shalom, shalom. Be strong in the Lord. Strong in the Lord. FGB Man. FGB Man. Ya, shalom, saya perkenalkan, nama saya Binsar Sitanggang. Saya sedikit bercerita bahwa saya dulu dari kecil orang Kristen, dan saya bersekolah kuliah di Jogja. Tahun 2024 awal pertobatan saya untuk benar-benar mengenal pribadi Yesus Kristus itu seperti apa. Dan ketika saya kuliah di Jogja, saya terlibat di sebuah persekutuan mahasiswa. Saya banyak dibentuk di sana. Saya mengalami banyak sekali perubahan-perubahan karakter dari persekutuan mahasiswa yang ada di kampus saya. Dan saya datang kembali ke Papua. Waktu itu saya belum mau ke Papua, karena kalau kita langsung di Jogja itu, kayak di Jogja itu enak begitu. Mau balik Papua itu malas. Tapi saya di Jogja sudah terlibat di pelayanan. Saya ketemu dengan satu orang tua yang saya sudah anggap bapak rohani, Bapak Gondo Wijoyo yang punya Andi Offset. Dia sampaikan sama saya bahwa Binsar, kamu harus ke Papua. Karena kalau orang-orang macam kau ada di Jogja, generasi yang di bawah tidak akan muncul. Kau harus pergi ke Papua karena di sana kau akan banyak Tuhan tunjukkan hal baru. Dan saya kembali ke Kaimana. Biasa kita kalau orang tua pegawai negeri pasti diarahkan untuk harus jadi pegawai negeri. Nah, saya jadi pegawai negeri tahun 2011. Saya jadi PNS, dan setelah saya masuk di PNS, saya punya kerinduan untuk punya usaha sendiri. Dan saya bilang, Tuhan, kalau saya punya usaha sendiri, saya mungkin bisa Tuhan pakai untuk banyak memberkati orang lain. Jadi Tuhan izinkan saya punya usaha sendiri, selain saya jadi pegawai. Dan saya dengan istri berkomitmen untuk kita coba bikin kos-kosan. Kita bikin kos-kosan dengan uang yang bisa dibilang kalau pegawai nih, uang terbatas. Terus saya bilang sama Metua, jangan ketong kredit. Kalau ketong kredit, berarti ketong tidak yakin bahwa ketong bisa. Jadi saya bilang, kita jalan dengan uang yang Tuhan percayakan. Dan puji Tuhan, ketong jalan-jalan. Sampai hari ini Tuhan bukakan beberapa usaha buat kami, sehingga bisa memberkati beberapa anak-anak Papua juga yang kita ajak untuk bisa usaha sama-sama.
Jadi saya punya prinsip hari ini bahwa di mana ada kemauan, ketika kita taruh Tuhan di depan, maka semua pasti akan Tuhan bukakan. Jadi kita tidak perlu ragu, tidak perlu khawatir, karena Tuhan sudah lebih tahu apa yang kita perlukan. Itu mungkin kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Baik, kita akan masuk ke doa ketiga dari keempat kita. Doa ketiga akan dibawakan oleh Pak Tommy. Berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden, semua kabinet merah putih yang bekerja dengan integritas, takut akan Tuhan untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Doa keempat akan dibawakan oleh Pak Palmer Octavianus. Tapi sepertinya Pak Palmer belum ada. Apakah Pak Alter ready? Pak Alter untuk doa keempat, berdoa untuk FGBMFI, untuk nasional presiden, regional, chapter, dan semua member bisa menjadi berkat dimanapun berada. Untuk Pak Alter, ada kan? Ya, kalau Pak Alter belum ada, Pak Melki. Alter ada Pak, Alter ada. Oh, Pak Alter ada. Siap. Silakan pokok doa ke-3 dan ke-4 dimulai dari Pak Tommy, waktunya 3 menit. Terima kasih. Allah Bapa yang berada di surga, kami bersyukur atas karunia-Mu, kami dapat berkumpul dalam online service ini dalam keadaan sehat dan baik. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara ini, semoga kami bisa bertahan dan juga bisa melewati situasi-situasi yang tidak menentu. Dan kami mendoakan para pemimpin bangsa ini, Presiden, Wakil Presiden, dan para Menteri Kabinet Merah Putih. Berikanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan, integritas, dan selalu takut akan Tuhan dalam menjalankan tugas memimpin bangsa ini. Lindungilah mereka dari kesalahan, godaan-godaan. Jauhkanlah dari korupsi. Bimbing mereka untuk membuat keputusan yang adil dan tepat untuk masyarakat. Dan jadikan mereka alat bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Ya Tuhan, semoga bangsa dan negara kami ini selalu damai, Kau beri selalu keadilan, kesejahteraan, dilindungi dari bahaya-bahaya dan kesulitan-kesulitan. Bimbing kami masyarakat untuk hidup dalam kebenaran dan kejujuran, terhindar dari isu-isu negatif. Dan jadikanlah kami masyarakat menjadi alat bagi kemajuan dan kemuliaan bangsa ini, sehingga selalu dimuliakan ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Pak Alter, untuk pokok doa keempat, Pak Alter. Kalau tidak ada, mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan, kami berdoa untuk FGB MFI, untuk Nasional Presiden, Pak Dali Sutanto, dan juga regional kami, regional Papua Barat, Pak Edi Filemon, dan juga chapter, masing-masing presiden chapter, dan semua member FGB MFI, agar semua kami bisa menjadi berkat di tempat usaha kami, di dalam dunia usaha maupun di gereja juga kami bisa menjadi berkat, bahkan di keluarga kami juga kami bisa menjadi berkat. Tuhan, kiranya Kau menolong kami, setiap FGB men agar bisa berdampak bagi dunia ini, Tuhan. Bagi masing-masing keluarga, dimulai dari yang paling terkecil, berdampak bagi keluarga kami, menjadi teladan bagi istri dan anak kami, bahkan bisa menjadi teladan untuk tetangga, untuk semua orang dalam pekerjaan juga, bisa menjadi teladan untuk karyawan, untuk bos, dan untuk semua orang, Tuhan. Terima kasih banyak, Tuhan. Kiranya Kau berkati kami semua agar kami semua dapat berjalan, usaha dan bekerja, dan semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan dan bisa dipelihara Tuhan senantiasa. Terima kasih banyak, Tuhan. Terima kasih, terutama kami masing-masing semua, supaya bisa dapat jiwa-jiwa dimenangkan melalui teladan kami, melalui teladan Tuhan yang ada di dalam diri kami bisa memenangkan jiwa-jiwa. Terima kasih banyak, Tuhan. Terima kasih. Hanya ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itu dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Baik, kita akan mendengarkan motivational speech yang akan dibawakan oleh Pak Andarias Teguh Heri Susanto. Waktunya 15 menit, saya persilahkan. Baik, terima kasih ya Bro Yusia atas waktunya, juga Bro Alfred yang memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ya kalau di Jakarta ya. Di sana udah malam ya, menjelang malam lah. Saya nggak akan lama-lama, saya mau sampaikan sesuatu begini. Saya kasih tema tentang team up ya. Sebagaimana visi Tuhan melalui nasional presiden kita tentang team up ya. Yang saya mau sampaikan begini, sebelum kita melangkah jauh ya, untuk kita mengalami terobosan yang luar biasa di dalam satu tim yang bersama-sama melayani Tuhan di dalam komunitas kita harus terlebih dulu mengalami visi Tuhan. Kalau kita tidak mengalami visi Tuhan, tidak touching heaven, tidak mengalami jumpa pribadi dengan Tuhan melalui intimacy with God, setiap hari kita touching heaven, menjamah surga. Kalau kita nggak lakukan itu dan nggak mengalami itu, tim kita nggak akan jalan, percaya. Yang terjadi adalah single fighter yang dilakukan oleh CP yang notabene-nya bertanggung jawab atas chapternya dengan
segala upaya, segala daya upaya untuk bekerja keras untuk membuat suatu kegiatan rohani yang namanya chapter meeting, ya, dengan ngos-ngosan, ya, ngos-ngosan dengan capek karena apa, harus menyusun semuanya, pembicara, segala sesuatu yang bersaksi, kedodoran gitu ya. Karena apa? Kecapean. Karena apa? Didasari oleh rencana hanya sekedar untuk membuat program. Programnya adalah ngumpulin member programnya. Jadi yang dimaksudkan demo Sakarian dari dalam buku In the Vision Intensified adalah kembali kepada akar daripada FGBMFA itu sendiri, yaitu Holy Spirit, Roh Kudus. Kalau kita nggak kembali kepada akar, yaitu Holy Spirit, Roh Kudus, yang menajamkan visinya kepada kita, setiap kegiatan yang kita adakan di dalam chapter yang kita selenggarakan, itu biasa-biasa aja dan nggak membawa dampak bagi setiap mereka yang hadir, percaya nggak? Pasti akan terjadi seperti itu. Karena apa? Itu hanya sekedar kegiatan rutin untuk ngumpulin orang. Tapi kalau dimulai dari CP yang membentuk satu tim, timnya itu apa sih? Satu chapter. Kalau mau bergairah dan chapter itu sehat dan chapter itu hidup, harus punya 4 pilar. Pilarnya apa? Kalau di chapter kami, chapter saya, di Lipo Permata Ubud Karawaci, pertama itu adalah CP, ya, kedua Vice CP, ketiga itu adalah sekretaris dan bendahara. Apakah itu 4 pilar? Bukan, itu adalah jabatan dalam kepengurusan chapter. 4 pilarnya adalah di situ ada apa? Ada doa, facing praying and fasting. Seolah-olah representasi daripada departemen doa dan puasanya regional gitu loh di dalam chapter. Ada Voice, majalah Voice. Ada apa lagi? Ada teaching and training. Ada apa lagi? Ada sosial ataupun airlift and landlift. Itu miniatur daripada regional. Jadi chapter itu miniatur dari regional. Ini dulu yang dibentuk. Saya ini FR punya 2 chapter. Chapter yang pertama 4 pilarnya terbentuk. Chapter yang kedua susah sekali untuk membentuk 4 pilar. Karena apa? Karena CP-nya nggak nangkep visi ini. Kalau CP nangkep visi ini visi nasional loh ya. Nangkep visi ini, dia nggak akan kelelahan dan capek dalam menyelenggarakan chapter, dan chapter meeting, member meeting diadakan bukan hanya sekedar seremonial ataupun ngumpul-ngumpulin orang, tapi di situ ada kuasa Tuhan yang bekerja dahsyat dan luar biasa. Fourfold ministry akan terjadi. Fourfold ministry apa? Terjadi doa keselamatan atas jiwa yang hadir sehingga mereka diselamatkan. Terjadi apa? Kesembuhan atas mereka yang sakit. Terjadi apa? Kelepasan atas mereka yang terikat atas kuasa gelap. Dan terjadi apa? Kepenuhan Roh Kudus, mengalami zaman Roh Kudus. Itu harus terjadi dalam satu chapter. Itu yang saya rindukan. Dan itu ya saya yakin dan percaya. Semua CP harus merindukan hari itu. Kerinduan seorang CP dalam mewujudkan suatu chapter yang hidup dan bergairah. Itu dimulai dari apa? Dimulai dari mezbah doa. Gak ada kata lain. Buku kuning Demos mengatakan bukan uang, ya, bukan uangmu, bukan kuat gagahmu, ya kan di dalam Zakaria, tapi rohku kata Tuhan. Uang banyak, pengaruh, orang kaya segala macam mungkin bisa bikin chapter banyak kalau digelontorin uang. Tapi sejarah pengalaman membuktikan bahwa chapter yang dibentuk oleh karena digelondorin uang itu cuma sesaat. Karena tidak kembali kepada akar yang sesungguhnya, yaitu Roh Kudus. Alkitab mengatakan bahwa Yesus pada waktu dia mati, dia bangkit dari kematian. Dia naik ke surga, menjadi apa? Menjadi roh yang memberikan hidup kepada roh kita. Itulah hidup, itulah hayat, itulah Yesus yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Itulah hayat kebangkitan. Di dalam dia ada kebangkitan.
Di dalam Yesus ada kegairahan. Saya mau saksikan chapter saya bergairah. Saya ngalami dan saya saksikan, ini bukan teori tapi ini praktek. Jadi nggak lesu lagi, bergairah gitu. Dan pengen, kapan lagi kita ngadain chapter? Karena apa? Karena gairah itu dibangun oleh karena apa? Dalam team up yang terdiri dari 4 pilar yang bersama-sama mereka punya apa ya? Punya sinergi dan punya klik, punya DNA yang sama, punya chemistry yang sama untuk bersama-sama membangun chapter, mewujudkan kerajaan Allah. Itu datang setiap member meeting yang diadakan. Minggu kemarin Bro Dani Mande yang melayani dalam pelayanan di chapter kami, dia jadi pembicara ya. Itu terjadi full ministry. Saya nggak nyangka CP kami yang ada 2 orang itu juga punya masalah berat yang perlu didoakan. Dengan keterbukaan melalui chapter meeting, harusnya member meeting ya, member meeting intern. Tapi kemarin kita ngundang orang luar juga, silakan. Di situ kuasa Tuhan bekerja. Team up itu terjadi. Team up itu harus dengan kesehatian dan kerinduan dari setiap pengurus. Yang rindu dan serius. Rindu dan serius. Dan saya kalau memimpin 2 chapter di bawah saya terhadap CP saya sangat serius. Dan saya sangat menekankan mereka. Pekerjaan Tuhan nggak bisa main-main. Harus serius. Keseriusan saya direspon oleh Roh Kudus. Makanya Roh Kudus kirim jiwa. Jiwa baru atau jiwa lama yang nggak pernah nongol. Dan di situ dilawat oleh Tuhan. Ya, ini keseriusan saya direspon sama Roh Kudus. Jadi harus ada kerjasama. Nggak bisa semua kasih karunia. Semua Tuhan yang bekerja. Terus kita ngapain? Kita punya peran. Untuk apa? Kita adalah rekan sekerja Allah. Artinya rekan mitranya Allah. Dan Tuhan akan percaya sama mitranya saat mitranya layak untuk dipercaya. Bagaimana seorang mitranya layak dipercaya? Karena setiap pagi udah menghadap dia. Setiap subuh udah ngadep bos. Tuhan, apa yang saya lakukan? Tuhan, saya doakan member-member ini, dia punya masalah. Tuhan, tolong dia. Jadi gereja, kita adalah bagian dari gereja. Full gospel adalah parachute. Parachute itu bukan jadi gereja, tapi adalah bagian elemen daripada gereja, tubuh Kristus, yang menjadi perekat di antara denominasi gereja yang berbeda. Saya bangga di Full Gospel karena saya bisa masuk ke semua denominasi gereja tanpa memandang dari gereja mana. Itulah yang harus kita lakukan. Kerinduan hati, kesehatian, itu hal sederhana. Itu udah sering kita dengar. Tuh kita praktek. Bukan hanya sekedar dengar, bukan sekedar wacana, bukan sekedar teori, tapi praktek untuk datang kepada Tuhan setiap subuh sama-sama. Dalam komunitas pribadi kita, kalau Full Gospel Banten ini Pak Joko ini rajin sekali doa pagi setiap pagi ya Pak ya. Setiap pagi, setiap jam 6 kita ada doa pagi itu setiap hari kecuali hari Sabtu ya, dan hari Senin itu kan doa nasional. Hari Sabtu itu kalau ada kita ada pertemuan, nggak ada doa via Zoom. Tapi kalau nggak ada pertemuan, kita pakai Zoom kalau hari Sabtu. Karena perekatnya itu doa. Perekatnya itu adalah kasih Kristus. Itu perekat yang mempersatukan. Saat kita berdoa, kita dipenuhi oleh kasih Kristus. Dan kasih Kristus itu kita wujudkan. Kita impartasikan kepada member-member kita. Supaya mereka dilawat dan dijamah oleh Roh Kudus. Orang bilang harus bayar harga. Tapi sebetulnya yang sudah bayar harga itu Yesus. Yang sudah menyerahkan nyawanya habis-habisan membayar harga yang mahal bagi kita. Masa kita nggak serius? Saya berdoa buat teman-teman. Ya, saat ini saya mau ucapkan ya selamat Imlek ya, Hongji Fajai buat Pak Joko dan teman-teman yang lain yang merayakan. Kemarin Bro Edi Filemon ya kemarin sampaikan beliau nggak bisa ikut Zoom ini karena ada acara Imlek ya dalam keluarga besarnya. Dan nanti sebenarnya ini keluarga saya juga pada makan di Supermall. Saya di rumah dulu habis nyusul ke sana pada makan di sana. Tapi oke lah ya, saya nggak ngomong banyak. Yang saya sampaikan sederhana. Yuk wujudkan
tim yang sejati di dalam komunitas kita dengan cara bagaimana bangun hubungan yang baik, bangun kesehatian di dalam doa, kesehatian untuk kita mau sungguh-sungguh berjalan dalam visi Tuhan. Kalau kita nggak berjalan dalam visi Tuhan, lewat kita. Karena apa? Karena apa? Angin, puting beliung, dan segala macam hal-hal kerasnya hidup, ya kan? Apalagi nih, kekhawatiran hidup, dan segala macam godaan dunia ini membuat kita akhirnya lari dari panggilan Tuhan. Membuat kita akhirnya melihat ke belakang seperti istri Lot dengan segala macam kemewahannya di Sodom dan Gomora. Kita pengen kembali lagi ke Mesir setelah kita bangsa Israel lama ada di padang gurun dan dia melihat padang gurun makannya cuma begini doang. Mendingan di Mesir. Ngapain Musa kamu bawa saya ke sini? Mulai bersungut-sungut pada pemimpin-pemimpin rohani termasuk pemimpin full gospel baik di regional maupun di nasional. Mulai berpolemik, mulai beropini, mulai salah-salahin, mulai punya teori harusnya begini dan akhirnya kepahitan, sakit hati, akhirnya saya nggak mau ke gospel, akhirnya ke gereja juga ngalamin sama sakit hati, akhirnya nggak ke gereja, nggak ke gospel. Wah itu bahaya loh. Apa hubungannya Tuhan sama kita kecewa sama orang? Kan nggak ada, Tuhan juga nyengir kali. Loh, kamu kecewa sama pemimpinmu kok jadi nggak ke gereja? Ingat loh, full gospel, jangan kita ini sombong, jangan gini loh. Saya punya berapa teman full gospel yang pengurus yang saya nggak sebut ya, ada beberapa itu yang saya tahu, seolah-olah itu gini loh, saya itu bisa begini, saya itu bisa begini, saya itu bisa begini. Kalau nggak ada saya coba lihat aja, kalau nggak ada saya coba lihat aja. Tuhan bilang begini, kalau kalian nggak mau memuji Tuhan, Tuhan bisa suruh batu memuji dia loh. Artinya apa? Jangan sombong. Kalau kita dikasih privilege sama Tuhan untuk melayani Tuhan, ya, ini kenapa ini ya? Dengeran nggak? Halo? Hilang. Dengeran ya? Iya, Pak. Halo? Dengar, silakan. Ya, kalau kita dikasih hak khusus, prerogatifnya Tuhan, privilege-nya Tuhan untuk kita mengambil bagian di dalam pelayanan, tangkap itu. Itu suatu kesempatan apa? Kesempatan kita diberkati Tuhan secara luar biasa. Kunci berkat satu kok, layani Tuhan dengan sungguh, nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Kita mau cari uang sebanyak mungkin. Capek. Tuhan cuma ngomong gini, capek banget kamu cari uang. Nah, aku memberkati anak-anak pas tidur kok. Kamu bangga cari uang ke sana, kemudian banting tulang. Bukannya kita nggak boleh kerja loh ya. Artinya apa? Udahlah, jangan sok-sokan, jangan bangga, jangan sombong. Jangan merasa aku dibutuhkan. Coba kalau nggak ada aku, chapter ini tutup. Sombong banget. Tuhan itu bisa pakai berbagai macam cara. Saya ada ketemu orang kayak gitu, akhirnya dia mundurin diri. Dipikirnya tanpa dia nggak bisa jalan, tetap jalan. Pekerjaan Tuhan jalan terus. Sorry aja, ketinggalan orang kayak begitu. Saya selalu ngomong, jangan sombong. Kalau merasa pinter, merasa hebat, yang lainnya dengan rendah hati menanggap visi Tuhan, udah sampai ke Australia. Orang yang merasa pinter, merasa hebat tuh masih baru sampai Cirebon kalau dari Jakarta. Karena apa? Bangga terus dengan kehebatannya, bangga terus, nggak taunya mereka yang rendah hati ini yang mau menangkap visi Tuhan, udah keluar negeri, udah ketemu diaspora di mana seluruh dunia. Untuk melayani Tuhan, karena tujuannya apa? Tujuan Injil. Saya mau mendukung segala sesuatu kalau tujuannya Injil. Ada teman saya, dia punya komunitas gerakan-gerakan apa. Kalau tujuannya Injil, tertulis nasihatin kamu aja, saya bilang gitu. Nggak usah tertulis, nggak usah gini-gini. Kalau tujuannya untuk Injil, kita gaspol. Saya suka sekali dengan Bro Edi Filemon. Berapa hari yang lalu saya jalan sama beliau itu dari pagi sampai sore ya. Ngurusin, saya ada bisnis sama beliau ya. Ngurusin tanah beliau yang ada di mana? Di Tinju. Ya kan? Wah, gaspol. Waduh, saya suka sama orang gitu. Udah nggak banyak teori, yang penting praktek. Yang penting melayani jiwa. Yang penting apa? Mengasihi jiwa. Udah nggak tahu banyak teori, gaspol aja.
Yang kayak begini nih, saya juga ngeri juga nih. Manokwari ini binaannya Pak Edi Filemon pastinya luar biasa. Saya yakin Pak Manokwari luar biasa, Bro Alfred luar biasa. Saya pernah kan juga isi Zoom juga ya Bro Alfred ya kalau nggak salah ya. Beberapa tahun yang lalu ya waktu COVID kalau nggak salah di Manowari juga. Waktu itu pagi ya Bro, jam 3 pagi waktu Indonesia bagian Barat kalau nggak salah ya. Tapi hari ini ya saya mau sampaikan itu aja pesan Tuhan buat kita, sungguh-sungguhlah pada Tuhan. Jangan main-main. Serius. Iya, jangan main-main. Serius, jangan sombong. Udah jangan merasa kalau nggak ada saya, emang siapa lu? Tuhan bilang gitu. Kok sombong gue setengah mati. Udah nggak ada kita, pekerjaan Tuhan tetap berjalan. Kalau nggak ada saya, full gospel tutup. Mana ada full gospel tutup, nggak ada. Dari 5 tahun 52 sampai sekarang masih buka, bahkan multiplikasi terus. Oke, kita berdoa ya Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini. Hamba menyampaikan apa yang menjadi pesanmu singkat Tuhan, tapi biarlah hal ini menjadi pewahyuan bagi kami setiap kami mendengar berita tentang kebenaran ini. Supaya kami lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Engkau dan tidak main-main lagi dalam menangkap visi Tuhan. Untuk kami jalani, hidupi visimu dan berjalan bersama-sama dalam satu tim untuk membangun kerajaan-Mu tanpa kami merasa lebih dari yang lain. Karena dalam satu tim itu pasti ada yang lemah, pasti ada yang kuat. Dan ajari kami dengan kerendahan hati untuk saling melengkapi satu dengan lain dan saling mendoakan, saling melengkapi, saling mendorong, mensupport, bukan saling menjatuhkan. Terima kasih buat Papua Barat ini, Bro Edi Filemon sebagai regional presiden dan Bro Alfred dan yang lain sebagai pengurus untuk memberkati. Kami serahkan mereka semua supaya mereka kompak, punya kesehatian, kesungguhan. Oh, terima kasih Tuhan. Satukan mereka dengan kasih-Mu. Bakar dengan api Roh Kudus. Roh Kudus turun membakar mereka semua yang mendengar pesan-Mu pada Zoom pada malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon urapan Roh Kudus turun membakar setiap kami semua. Supaya kami pergi memberitakan Injil. Pergi memberitakan kabar baik bagi pria-pria yang terletah, yang letih lesu beban berat, supaya mereka bangkit kembali. Karena dalam diri kami ada hayat kebangkitan, ada pribadi Kristus sendiri yang menjadi roh, yang menghidupkan roh kami yang dulunya mati. Dan saat ini melalui perkataan kami penuh iman, kami akan menghidupkan setiap mereka yang mengalami kematian rohani. Supaya mereka bangkit kembali di dalam nama Yesus. Dan tidak lagi memperdulikan dengan dirinya lagi, egois lagi, tidak mau egois lagi. Mereka tahu panggilan Tuhan dan mereka mau maju dan bergerak. Dan mereka mengambil bagian dalam kegerakan ini. Di dalam nama Yesus. Sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, kita akan masuk dalam testimoni kedua. Sorry Pak Yosia, saya ini ya Pak Mit undur ya, saya ada acara keluarga ya. Pak Alfred juga ya. Ya, dan teman-teman yang lain-lain minta maaf. Terima kasih Pak Toto. Terima kasih Pak. Wah, ya luar biasa, motivational speech penutup menurut saya ya. Tapi kita masih ada testimoni kedua yang akan dibawakan oleh Pak Frejon Solisa. Sebelumnya kita akan lagu pujian ya dari Pak Alfred. Langsung Pak John aja dulu Pak. Langsung Pak John. Waktu dan tempat saya persilakan Pak John. Baik, terima kasih untuk Pak Usia yang sudah memberikan kesempatan, Pak Alfred juga yang sudah memberikan kesempatan untuk mengisi kesaksian atau testimoni di malam hari ini. Mungkin kedengaran suara saya. Kedengaran Pak? Dengar jelas. Ya, baik. Pertama-tama saya ini kesaksian yang pertama perdana di FC Women Papua Barat. Kalau kemarin kita di CP Kaimana, saya juga sudah sedikit bersaksi tentang pribadi saya, tapi di sini saya kembali diberikan kesempatan untuk bersaksi. Baik, saya perkenalkan dulu nama saya biar lebih jelas lagi. Frejon Solisa. Saya bekerja sebagai seorang hamba Tuhan atau pendeta, dan saya sudah menikah
satu istri, 4 orang anak, 2 cowok dan 2 cewek. Ya, dan saya berdomisili di Kaimana. Saya hari ini sebagai seorang gembala sidang dalam sebuah gereja, tetapi saya tahu bahwa di FGB Men ini kita tidak berbicara tentang gereja, tapi kita berbicara tentang anak-anak Tuhan yang mau hidup saling membangun satu dengan yang lain. Ya, saya di sini ini pertama saya di komunitas kesaksian di komunitas Papua Barat. Saya kemarin di chapter Kaimana, saya sampaikan bahwa saya sangat bersuka cita bisa bergabung di FGB Men karena ada satu hal yang membuat saya sangat suka cita, yaitu ciri khas dari FGB Men ini salah satunya adalah bertumbuh dalam kesaksian. Nah, itu yang saya sangat merasa sesuatu yang tadi seperti disampaikan oleh motivator kita, bahwa bagaimana chapter ini menjadi satu kerinduan dari minggu ke minggu. Nah, seperti itu. Dan itu juga saya rasakan hari ini, bahwa ketika sudah mau Selasa minggu depan itu sepertinya selalu ready, siap untuk mau ikut seperti itu. Jadi saya percaya bahwa itu pun adalah bagian daripada pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan FGB Men, sehingga saya juga ada di malam hari ini bersama dengan semua teman-teman, semua pria-pria yang mengasihi Tuhan dengan luar biasa. Saya percaya bahwa ini pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa berjumpa. Nah, itu sedikit dari saya punya latar belakang, sehingga ketika kita bisa saling menyapa satu dengan yang lain, kita sudah saling mengenal secara dekat dalam kesaksian ini. Ya, saya rindu kesaksian tentang perjalanan iman saya. Saya jadi seorang pendeta ini, saya kemarin juga sampaikan di chapter Kaimana, bukan karena saya mau jadi seorang pendeta. Jadi memang ada satu perjalanan iman yang dimana benar-benar bukan rencana saya, tapi perjalanan ini adalah benar-benar satu-satunya rencana Tuhan. Dan saya dalam kehidupan saya sampai dengan hari ini, saya renungkan bahwa kehidupan saya sampai dengan hari ini bisa berjalan dalam pertumbuhan iman, dalam pelayanan, tapi juga di dalam keluarga. Saya boleh merasakan bagaimana pertolongan Tuhan yang luar biasa, penyertaan Tuhan yang selalu ada. Bukan cuma karena saya sebagai seorang hamba Tuhan, tapi saya merenungkan bahwa ada hal yang sangat penting yang Tuhan lihat dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan hari ini. Dan saya renungkan itu dalam hidup saya, bahwa penting sekali dalam kehidupan saya dari awal. Saya rindu untuk selalu membawa hidup saya ini untuk bagaimana bisa sepakat dengan Tuhan, bagaimana bisa membangun sebuah kerjasama ketika menerima visi dari Tuhan. Saya cerita sedikit, saya menerima visi dari Tuhan itu sejak saya baru SMA kelas 2. Waktu itu saya baru sekitar 17 tahun. Dan dari situ saya mendapat satu visi Tuhan, bahwa di mana Tuhan rindu untuk saya bisa bekerja sama dengan Dia. Dan itu saya temukan dalam satu komunitas yang dimana juga saya bilang seperti di FGB Men begini, saya rindu setiap hari, di setiap minggu itu, di hari yang kami sepakati itu ada kerinduan yang besar untuk selalu berjumpa. Nah, disitulah saya bertumbuh secara rohani, dan saya mendapat satu visi dari Tuhan pada saat-saat itu. Dan sampai dengan waktu itu saya mengambil satu keputusan untuk saya mau berkomitmen untuk bekerja sama dengan Tuhan. Saya masih sangat muda, masih remaja lah. Tapi saya memulai dari hal itu. Saya memulai dari belajar untuk bekerja sama lebih dahulu dengan Tuhan di dalam kehidupan pribadi saya. Dan puji Tuhan, dari hal itu, dari waktu itu berlanjut sampai dengan saya berkeluarga. Saya menikah dengan
istri saya tahu itu juga karena rencana Tuhan, bukan rencana saya. Dan akhirnya saya dengan keluarga saya itu dibawa Tuhan ke Papua. Ini saya sedikit cerita perjalanan iman saya. Dari Ambon saya, mohon maaf saya sebelum sebut dari mana asal saya dari Ambon. Di Ambon saya sudah hidup dengan istri, dengan anak, punya pekerjaan, kehidupan untuk kecukupan sudah cukup. Tinggal di rumah sendiri, tidak kos, karena rumah sendiri ada, dan sudah aman lah, sudah nyaman menurut saya. Tetapi ternyata bersepakat dengan Tuhan itu hal yang sangat menyenangkan, karena akhirnya Tuhan berbicara lain. Dalam satu malam saya mimpi bahwa saya naik sebuah kapal, dan di situ saya dengan keluarga. Dari situ saya bilang, Tuhan, saya sepakat dengan Tuhan, saya mau bekerja sama dengan Tuhan. Akhirnya tidak tahu ada orang menghubungi saya, ayo kita ke Papua. Tanpa berpikir panjang, saya langsung jalan. Saya tidak ragu-ragu untuk mau bekerja sama dengan Tuhan. Saya tidak tanya ini, saya tidak tanya A, saya tidak tanya B, saya tidak tanya orang tua saya. Saya hanya bilang istri saya, mari kita pergi ke Papua. Istri saya lagi bekerja di sebuah PT, dan aman menurut kami untuk kehidupan hari-hari selama sebulan aman. Tapi istri saya bilang, mari, saya bilang istri saya, mari kita berjalan. Kita belajar untuk kita bekerja sama dengan Tuhan. Kita sepakat dengan Tuhan hari-hari ini. Dan itu saya sampaikan ke istri saya, dan istri saya bilang, ayo kita jalan. Dan puji Tuhan saya ada di Papua sampai dengan hari ini. Saya ada di Kaimana. Saya kurang lebih 8 tahun ada di Kaimana hari ini. Mungkin teman-teman yang di Kaimana tahu saya di Kaimana, tempat pelayanan dan sebagainya. Tapi sampai hari ini saya masih bertahan. Saya masih bertahan di dalam pelayanan 8 tahun hari ini, dengan kondisi pelayanan yang memang masih kecil seperti itu, kalau menurut ukuran manusia. Tapi saya tahu bahwa ukuran Tuhan itu beda. Yang kecil di mata Tuhan itu besar. Itu yang saya selalu ingat dalam saya punya perjalanan iman dengan Tuhan. Sehingga itu yang membuat saya untuk selalu belajar untuk mau sepakat dengan Tuhan, bekerja sama dengan Tuhan tanpa ragu-ragu. Mungkin itu yang menjadi satu kesaksian saya dalam perjalanan iman saya, bahwa dalam hidup ini kita perlu berjalan dengan Tuhan tanpa ragu-ragu. Kita perlu bekerja sama dengan Tuhan tanpa ragu-ragu. Karena kita percaya bahwa kita bekerja sama dengan Tuhan itu tidak sama dengan kita bekerja sama dengan manusia. Kalau manusia bisa mengecewakan, manusia bisa merubah situasi dan kondisinya, tapi Tuhan tidak. Itu yang bikin saya sangat selalu rindu untuk ikuti saja apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup saya. Kemana Tuhan bawa, kemana Tuhan mau, dan sampai hari ini saya ada di FGB Men malam hari ini, saya ikuti saja, karena saya tahu bahwa dimanapun Tuhan taruh saya itu selalu ada rencana Tuhan. Saya tidak melihat kepada hal-hal yang lain, tapi saya lihat kepada iman, di mana saya bisa sama-sama dengan teman-teman semua di sini belajar terus bertumbuh bersama dalam Tuhan, dan terus bersepakat atau bekerja sama dengan Tuhan. Karena saya tahu ini komunitas rohani, orang-orang atau pengusaha-pengusaha yang hidup di dalam Tuhan dan cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Maka saya juga rindu untuk kita bertumbuh bersama di dalam komunitas ini. Itu mungkin kesaksian dari saya. Terima kasih banyak sudah berikan saya waktu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik, terima kasih Pak John Solisa atas kesaksiannya, luar biasa. Kalau kita bersepakat dengan Tuhan, itu adalah hal yang sangat menyenangkan ya. Itu yang saya dapatkan, bagaimana kita ditunjukkan jalan oleh Tuhan, itu luar biasa. Kalau ditunjukkan jalan oleh manusia mungkin sering jalan buntu ya. Tapi kalau Tuhan yang menunjukkan jalan itu, ini Tuhan ini. Kau mau kemana juga tetap berhasil, karena Tuhan yang bawa. Ya, kita akan masuk dalam closing speech, pengumuman dan doa penutup. Apakah ada lagu pujian Pak Alfred? Atau langsung saja? Langsung aja. Siap. Waktu yang tepat pada Pak Alfred. Suara saya feedback ya? Enggak. Oke, Enggak, terima kasih.
buat semua yang sudah melayani malam hari ini, Kakak Yana Boba, Bapak Lire Broring, Kakak Tommy tadi, Kakak Lewi, terima kasih semuanya sudah melayani malam hari ini. Tetap semangat. Dan tadi di kesaksian Pak Binsar, seorang pegawai negeri yang dipercayakan Tuhan oleh beberapa usaha, rumah kos dan toko. Saya merenungkan seperti ini, kalau kita dipercayakan lebih dari 1 talenta, ada 2 sampai 3 talenta, berarti Bapak Binsar adalah orang yang bisa dipercaya Tuhan. Kalau hari ini kita dipercayakan beberapa kepercayaan, baik itu usaha dan pekerjaan yang mungkin lebih dari 1, ada 2 dan 3 dan 4, itu artinya bahwa kita adalah orang-orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Dan biarlah kepercayaan itu, pemberian Tuhan itu tidak membuat kita menghabiskan waktu dengan usaha yang Tuhan percayakan, tetapi kita semakin mencintai Tuhan dan kita sadar bahwa apa yang kita punya itu seperti yang Pak Edi selalu ajarkan bagi kita, bahwa perusahaan itu adalah milik Tuhan, usaha itu adalah milik Tuhan, kita hanya mengelolanya. Berarti kita harus lebih mencintai Tuhan daripada apa yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi hari ini saya merenungkan bahwa berkat yang bertambah, kepercayaan yang bertambah itu membuat kita semakin mencintai Tuhan, bukan semakin banyak kesibukan dan kita melupakan siapa yang memberikan itu bagi kita. Terus kesaksian dari Pak John, bagaimana Pak John bisa meninggalkan zona nyaman dan membulatkan hati bersama keluarga untuk melayani Tuhan. Saya sudah sangat paham bagaimana seorang hamba Tuhan. Ada teman saya yang rela menjual rumahnya, rela menjual usahanya, mobilnya, dan mereka berangkat ke Masohi untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Dan saya dulu merenungkan bahwa hamba Tuhan itu masih berpikir tentang dunia kan, dan kesini baru berpikir wow, ternyata hamba Tuhan itu ketika mereka dipanggil untuk melayani, mereka betul-betul melupakan hal dunia. Bukan berarti mereka tidak perlu uang, tapi mereka sudah komitmen untuk betul-betul meninggalkan zona nyaman mereka dan mau mencari jiwa untuk Tuhan. Terima kasih Pak John, tetap semangat bersama dengan kami di Kaimana supaya api Injil FGMN boleh menyebar ke laki-laki yang lain di Kaimana, pria-pria yang lain di Kaimana. Terima kasih Pak John. Terima kasih Yosia sudah menjadi host kita malam hari ini. Dan Pak Toto sudah keluar, dia melanjutkan usaha dengan keluarga. Dan biarlah berkat yang disampaikan hambanya tadi supaya kita bersemangat, kita kembali kepada Roh Kudus, bahwa semua yang kita peroleh hari ini semua akan anugerah Tuhan. Kalau hari ini kita adalah ranting-ranting yang melekat kepada pokok, itu bukan karena kita, tetapi karena kita melekat kepada pokok dan kita bisa mendapatkan nutrisi lewat pokok itu. Jadi semua akan anugerah Tuhan. Kalau malam hari ini kita bisa join bersama di Zoom service online Papua Barat, kita masih setia sampai hari ini, semua karena anugerah, bukan karena Pak Alfred ini rajin, Pak Yosua rajin, dan teman-teman yang lain rajin, bukan. Semua karena anugerah Tuhan. Tuhan yang menggerakkan kita. Oleh karena itu, biar semua kemuliaan, hormat dan pujian hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih. Untuk minggu depan kita akan join kembali di jam yang sama. Nanti untuk pelayan-pelayannya saya akan share di grup. Oke, mungkin begitu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Yosia untuk melanjutkan. Baik, kita akan menutup servis online regional Papua Barat kita. Minta dengan hormat Pak Joko Santoso untuk bawakan kita dalam doa penutup. Ya, mari kita berdoa, teman-teman yang luar biasa. Papua Barat menghampiri Engkau, Allah Bapa kami, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, kami baru saja menikmati berkat Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Kami sudah kenyang dengan firman-Mu, dengan fellowship yang sangat luar biasa. Sekarang tiba kami untuk berpisah. Kami akan kembali bertemu minggu depan. Kami percaya Engkau sudah memberkati Pak Alfred, Pak Frejon, Pak Alter, Pak Yosia, Pak Binsar, Pak Lairi, Pak Renli, Pak Lewi, Pak Tommy, Pak Yan, Pak John, Pak Melki, Pak Toto, dan Pak William Haris yang baru saja live Zoom. Kami mengucap syukur, kami sudah menerima berkat dari Allah Bapa dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang indah, penghiburan dari Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Kami ketemu teman-teman. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Be strong in the Lord. Silakan melanjutkan kongsi bacaan. Kongsi bacaan. Kongsi bacaan.
pengisi semua. Oke, terima kasih. Silakan melanjutkan untuk berkati. God bless you.